berputar riak kehidupan diselingi canda tawa bersama. Ada musiknya, ada pesindennya untuk menghibur para pemirsa di mana saja Anda berada. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya. Sahabat budaya, memperkenalkan aksara Sunda kepada masyarakat melalui papan nama bangunan seperti papan nama Museum Sri Baduga ataupun papan nama jalan utama di Kota Bandung seperti Jalan Asia Afrika, Jalan Homan, Jalan Braga, Jalan Dr. Insinyur Soekarno, dan kota-kota lainnya di wilayah Jawa Barat menjadi upaya untuk melestarikan keberadaan aksara Sunda di tengah perkembangan zaman. Pernahkah atau seringkah Anda jalan-jalan ke Kota Bandung? Selain tempat kuliner, fashionnya, tempat wisatanya, ada juga yang cukup unik yaitu nama-nama jalan yang ada di Kota Bandung, di mana ada tulisan-tulisan unik di dalamnya. Nah, tulisan-tulisan apakah itu? Selengkapnya akan dibahas di obrolan budaya RRI Net berikut ini. Tanah Sunda gemah ripa numbara suka beta. Urang Sunda sing poeksa nyangga dharma anu nyata. Suwe pajajaran muka pongkos marang sing telaten jeung rumaksa. Biara kaya memang kewajiban ketentiten rumawat tanah pusaka. Tanah Sunda gemah ripa numbara suka beta. Urang Sunda sing poeksa nyangga dharma anu nyata. Suwe pajajaran muka pongkos marang sing tulaten jeung rumaksa. Biara kaya memang kewajiban ketentiten rumawat tanah pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat malam sahabat budaya RRI Net Senusantara dimanapun Anda berada. Salam jumpa kembali di obrolan budaya RRI Net Produksi RRI Bandung. Bersama saya Tetiani Mugiono Dan saya Malik Ibrahim, dan kami berdua akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dekat tentang aksara Sunda pada malam hari ini, yang insya Allah akan menghadirkan narasumber di obrolan budaya. Malam ini tentunya merupakan ahli dalam bidangnya. Teh Ano, Iya Kang Malik. tadi kita sudah mendengarkan sebuah nyanyian yang luar biasa indah. Itu lagu apa Teh Ano? Itu teh judulnya teh Tanah Sunda. Tanah Sunda. Iya, dan suatu kebanggaan ini sahabat budaya bahwa lagu Tanah Sunda ini dibawakan oleh seorang angkasawati RRI Bandung, Luar Teh biasa. Rosyanti Mustika. Teh Rosyanti ya, atau Iya. biasa dipanggil Teh Ros ya. Berarti lagunya sesuai dengan tema kita pada hari ini ya. Iya, tentu dong. Iya. Luar biasa ya. Tentang kesundaan. Kesundaan. Iya. Dan kita Nah, ngomong-ngomong, gimana? Kang Cecep, itu di depan Kang Cecep itu ada buku. Mm-mm. Nah,
Buku apa itu Teh? Ini adalah buku tentang aksara Sunda Teh Ano ya. Aksara Sunda. Karena pada malam hari ini kita spesial aksara Sunda. Kita akan mempelajari aksara Sunda itu bagaimana, terus juga eksistensi aksara Sunda seperti apa pada saat ini. Seperti itu Teh Ano. Nah, ngomong-ngomong nih mau ngetes sedikit nih. Aduh, Nah, tes apa ini? Kang ya? Malik sebagai generasi muda Iya. ini. Teh Ano juga generasi muda kan? Iya, muda. Iya, pengen tahu nih Kang Malik emang udah tahu gitu gimana sih aksara Sunda itu? Wah, karena kebetulan dari zaman saya bersekolah dari SD, terus juga SMP, SMA diajarkan aksara Sunda Teh Ano. Hah? Aksara Sunda diajarkan? Diajarkan. Dari kecil dari TK? Betul, SD? dari kecil. Kalau TK Oh, belum, enggak. TK belum. Belum ya. Iya. Nah, mungkin ada satu hal yang menarik nggak menurut Kang Malik? Untuk mempelajari bahasa Sunda, Mhm. biasanya dulu tuh kalau surat menyurat pakai aksara Sunda gitu. Alah, boa-boa. Jadi curiga nih, jangan-jangan Kang Malik deket PDKT sama temennya pakai Pakai aksara Sunda. aksara Sunda. Tapi bagus ya, sahabat budaya, zaman sekarang, zaman now tetap anak muda melestarikan budaya Sunda. Salah satunya melalui aksara Sunda ini. Coba jangan ngomongnya aja, Teh Ano pengen tahu nih Kang Malik. Aduh, Katanya ada tes belajar lagi bahasa ini ya. Sunda. Sekarang mah pokoknya zaman ngetes sama Kang Malik. Kalau dalam abjad ada A, B, C. Ada A, B, C. Kalau dalam aksara Sunda apa coba? Kalau aksara Sunda setahu saya itu ada gabungan antara konsonan dan vokal Teh Ano. Contohnya ma, ra, dan yang lain-lain. Nah, asa terpercaya, asa nggak percaya kalau misalnya dan lain-lain. Betul. Nah, untuk lebih tahu Kang Cecep, Kang Malik, ya kita mungkin tadi kan udah ada bisik-bisik nih dari belakang nih. Narasumber kita alhamdulillah telah hadir. Alhamdulillah. Iya, Mangga Wilujeng Sumping, selamat Wilujeng malam. Sumping, selamat malam. Kanggo Akang, teteh, Mangga dipersilakan Ya, untuk silakan. duduk. Mhm. Akang-akang dan teteh-teteh yang luar biasa. Ya sahabat budaya, alhamdulillah suatu kebanggaan bahwa pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang jarang-jarang loh bisa bertemu, bisa ngobrol langsung dengan mereka ini Kang Malik. Itu dia Teh Ano. Iya. Kita ini merupakan waktu yang tepat untuk kita menggali lebih lagi Teh Ano mengenai aksara Sunda. Dan kami juga ucapkan selamat datang kepada Akang Dr. Undang Ahmad Darsa M.Hum selaku dosen pada Departemen Sejarah dan Filologi di Fakultas Ilmu Budaya Unpad Bandung, dan beliau merupakan seorang pakar filologi. Teh Ano luar biasa ya. Assalamualaikum Kang Undang, mangga tiasa di Jepang bisa dipegang mikrofonnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat. Alhamdulillah Pangesto. Alhamdulillah Pangesto. Dan untuk selanjutnya, ini teteh yang cantik Kang Yang Malik cantik. ya. Yang bajunya juga sudah matching ya. Teh Ano ya. Iya, pokoknya malam hari ini kita sehati semuanya. Sehati semuanya. Iya. Teh Susilawati S.Hum, beliau adalah founder Jatinangor Aksara Sunda yang dikenal dengan Jas. Mangga dipakai mikrofonnya. Assalamualaikum Teh Susi. Assalamualaikum Teh Susi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, malam hari ini berbinar-binar. Berbinar-binar ya. Adem gitu ya. Adem Teh Ano ya. bawaannya ya. Nih Kang Malik dari tadi ngomongnya katanya tahu aksara Sunda, tahu aksara Sunda. Benar enggak sih? Nah mungkin ada yang tidak taunya mumpung nih ada pakarnya. Boleh dong langsung Kang Malik tanyakan langsung ya. Kita akan langsung saja mulai ya Teh Ano ya. Tadi juga kita sudah membahas bahwa aksara Sunda ini sudah diajarkan sejak kita di bangku sekolah dasar, terus juga SMP, SMA. Nah yang menjadi pertanyaannya kita akan ke Kang Undang dulu, terlebih dahulu. Kang Undang, ini menurut catatan sejarah, sejak kapan masyarakat Sunda mengetahui adanya aksara Sunda? Silakan Kang Undang. Turnun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampurasun. warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Dalam bahasa Indonesia ya. Muhun tiasa. Oh iya. Mangga, iya. silakan. Bahasa Kadang-kadang Indonesia. ewu pakai wuh. Oh, ya, terima kasih. Berbicara tentang pertanyaan sejak kapan, tentu ini persoalan historis. Tentu saja ya keberadaan aksara Sunda harus didasarkan pada bukti-bukti tertulis, bukan hanya atas dasar informasi ya dengar-dengar. Dan bukti-bukti tertulis secara faktual, ya orang Sunda sudah pernah menuliskan aksara yang disebut aksara Sunda atau karena periodenya ya dari sisi sejarah sekarang disebut aksara Sunda kuno, paling tidak bukti ada di prasasti komplek Astana Gede Kawali, yaitu
peninggalan zaman Raja Prabu Niskalawastu Kancana. Jadi kalau dikaitkan angka tahun itu sekitar pada masa pemerintahan abad 1340-an ya. Jadi abad ke-15, abad ke-14 itu. Lalu ya beberapa abad kemudian kita temukan dalam prasasti batu tulis di Bogor yang terkenal. Itu aksara Sunda ya, aksara Sunda kuno. Belum lagi aksara Sunda kuno itu aksara Sunda ditemukan dalam naskah-naskah berbahan lontar. Ya banyak sekali di Sunda, bahkan di Kabuyutan Ciburuy, juga dalam lempengan-lempengan logam seperti dalam tembaga, ya, timah dan sebagainya. Itulah. Jadi secara historis sudah ada, sudah ditemukan. Tentu saja kalau praktek secara pastinya mungkin jauh sebelum itu ya sudah digunakan. Tapi yang data paling tua yaitu ada dalam prasasti, yaitu yang berbahan batu. Kenapa? Karena batu secara ya material lebih kuat daripada dedaunan, lontar dan sebagainya. Itulah ya yang bisa saya sampaikan. Oke, ternyata sejarahnya panjang sekali ya Teh Ano ya. Iya, dan tadi Kang Undang mengatakan bahwa perjalanan yang begitu panjang itu lebih bagus atau lebih lama pakai batu ya, karena kita juga banyak melihat prasasti-prasasti itu dari batu juga. Nah kalau kita melihat jalan-jalan ke melintas Jawa Barat nih ke Salah Jawa. satunya di Braga juga yang ada di Bandung, Jalan Braga juga ya. Iya, Baga itu masih Bandung Jawa Barat. Teh Ano mah yang rada jauh, ingat agak jauh atau Kang Malik, Iya ya ke siap. Jogja, yang ke Jogja. Jogja. Itu juga sama kan ada prasasti. Oke. Nah kalau dilihat-lihat tulisannya itu kok hampir sama sih Kang dengan yang di kita. Itu bagaimana itu hubungannya? Oh iya, begini ya, kalau ini kalau prasasti atau ya bentuk-bentuk kebendaan itu dari sisi bidang otoritas keilmuan itu ya prasasti itu termasuk tinggalan-tinggalan artefak dari sisi arkeologi ya itu. Tetapi tulisannya itu ya ilmu yang harus kita bawa sebagai bekal adalah paleografi. Oleh karena itulah ya baik filolog maupun arkeolog harus memerankan diri bisa membaca aksara itu sebagai epigraf ya sebagai paleograf. Nah, berbicara di Jawa ya juga sesungguhnya bukan hanya di Jawa ada prasasti itu. Ya di Kalimantan kan ada, di Kutai, Kartanagara, ya di Sumatera, khususnya Sumatera Selatan itu peninggalan zaman Kerajaan Sriwijaya juga banyak prasasti ya. Yang paling tua di Sunda itu ya di Bogor, yaitu prasasti peninggalan Tarumanagara. Itu adapun bentuk aksaranya seolah-olah mirip. Cuma begini yang perlu saya sampaikan tentang tipe dalam paleografi ilmu ya. Boleh saya sampaikan ya? Boleh, silakan. Nah, Silakan. ini supaya Kang Undang. masyarakat tahu ilmu yang menggeluti tentang aksara ya aksara-aksara bermacam-macam itu ilmunya paleografi. Nah, berdasarkan keilmuan itu ya ada dua istilah penting dalam paleografi itu. Pertama tipe aksara, yang kedua model aksara. Nah, tipe aksara itu ibarat gennya. Ya, contoh umpamanya di dunia untuk sementara ini ada 3 tipe aksara. Logo silabik yaitu satu gambar ya, satu gambar itu satu kata. Lalu silabik satu gambar satu suku kata, dan fonemik satu gambar satu bunyi yaitu Latin. Nah, aksara-aksara Nusantara termasuk tipe silabik, baik Sunda, Jawa maupun aksara-aksara di Sumatera, Batak, lalu Bugis, Makassar, Bali, itu silabik. Bahkan ya aksara Arab pun itu silabik. Batasa, Jahaho, Kaganga, Cajanya, tadi kan ya siapa tadi pembicara itu Nana itu. Yeah. Jadi kalau belajar aksara kalau tidak bisa dasarnya itu tipenya, untuk menulis dengan aksara Sunda atau aksara daerah lain, lalu mindset kita dalam Latin itu susah. Dasarnya itulah tipe. Yang kedua model. Setiap aksara wabil khusus aksara Sunda ya mengalami beberapa model. Istilah model dalam bahasa sekarang ya sederhananya ejahan. Jadi aksara Sunda pun mengalami ejahan, maka ada sebutan aksara Sunda kuno dan aksara Sunda sekarang. Itu. Kenapa? Nah ini penting saya sampaikan.
Apa sih fungsi aksara? Nah, fungsi aksara itu merekam sistem bunyi bahasa pencipta aksara itu sendiri. Nah, jadi kalau tadi pertanyaan Teteh Ano, ya di Yogyakarta atau ya sebut saya di Jawa juga ada mirip. Nah, itu tentu aksara Jawa, Jawa kuno. Kalau di Jawa Barat ya ada Sunda kuno, termasuk ada aksara Palawa, zaman peninggalan Tarumanagara. Ya termasuk di Persikota Kapur di Palembang peninggalan Sriwijaya. Lalu aksara-aksara lain seperti di Batak, di Bugis dan Makassar. Barangkali itu untuk sementara atau Ya. masih perlu? Mungkin ada bisa membedakan nih ciri khas. Oh ini mah meskipun ditemukan di Jawa Barat nih, ini mah dibawa dari tanah Jawa. Ini bagaimana nih? Bisa karena tadi juga ya setiap aksara punya tipe. Seperti aksara Jawa, yaitu hampir tipenya tipe ikal. Kalau Sunda itu tipe runcing. Ini ya kalau sebut saja peradaban kita Nusantara dulu ya, dibayangkan hampir peradaban secara resiprokal hubungan bangsa-bangsa Nusantara atau penduduk Nusantara ya etnis-etnis Nusantara ya itu biasanya ya ke jazirah Hindustan yaitu India. Lalu dalam beberapa abad kemudian ke Timur Tengah, maka berkenalanlah dengan aksara Arab. Lalu ya kesininya dengan Barat atau Eropa, maka berkenalan dengan huruf Latin. Nah kembali lagi hampir semua yang dinyatakan sebagai aksara tradisional Nusantara itu hasil modifikasi. Jadi ya menciptakan asli tapi tentu saja ada tipe awal. Tidak ada ciptaan manusia yang asli, semuanya pasti tercipta atas dasar ya peniruan. Itulah sifat manusia. Tetapi sudah khas. Misalkan aksara Jawa itu paling tidak spesifik untuk Jawa, Jawa kuno. Ya sekalipun ya tidak menutup kemungkinan misalnya aksara Jawa bisa dipakai menulis bahasa-bahasa lain tapi tidak akan bisa lebih tepat. Nah, demikian juga aksara Sunda. Nah, itu pertanyaan tadi hampir sama, nanti oleh peneliti bakal dicek apa benar-benar bunyi-bunyi yang terekam dalam aksara itu ya baik vokal konsonannya berbunyi ya bahasa ya penciptanya itu bisa dicek, makanya ada keahliannya barangkali begitu ya. Itu ya kalau dibahas di sini terlalu panjang. Gitu. Bisa Perlu waktu sampai khusus ya Kang Iya, ya. nanti. kalau kuliah butuh beberapa SKS gitu ya. Boleh, Kang Undang ya. iya. Baik, dari Kang Undang kita menuju ke Teh Susi. Teh Ano, nah tadi sudah disinggung juga oleh Teh Ano, Teh Susi, ada istilah jas atau Jatinangor aksara Sunda. Iya, Nah itu jas ini tuh apa dan apa yang terpikirkan pada saat memutuskan untuk membentuk jas ini? Silakan Teh Susi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya tadi kata Akang siapa itu? Kang Walik. Kang Malik ya. Apa itu jas? Mungkin sahabat budaya di sini belum tahu jas. Jas itu jas pakaian Jas atau jas baju apa? gitu ya. Iya, nah betul. Iya. Jadi jas itu adalah sebuah komunitas. Komunitas yang bergerak dalam bidang budaya, khususnya aksara Sunda. Jadi jas itu Jatinangor Aksara Sunda gitu. Jadi Jatinangor Aksara Sunda adalah sebuah komunitas yang bergerak dalam bidang budaya, khususnya aksara Sunda untuk mewadahi siapa saja yang ingin belajar aksara Sunda. Entah itu misal para pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum yang ingin belajar aksara Sunda bisa bergabung di Jatinangor Aksara Sunda seperti itu. Oke, jadi ada tujuannya juga tadi Iya. Teh Susi ya. Nah, ini untuk target usia yang dituju oleh jas ini siapa saja yang menjadi targetnya Teh Susi? Iya. Yang jadi target jas sendiri, awalnya itu pas pendirian ya, mendirikan Jatinangor Aksara Sunda awalnya itu mahasiswa. Kenapa mahasiswa? Karena di Jatinangor itu bisa dibilang kota pendidikan ya, banyak kan universitas, ada Unpad, Ya. ada ITB, ada IKOPIN kan dan sebagainya. Awalnya itu untuk mahasiswa, ternyata setelah mendirikan beberapa bulan gitu kan, ternyata masih sedikit tuh mahasiswa yang ikut komunitas jazz, paling 1-2, itu pun karena saya ajak. Baru sendiri ya? Iya, Luar teh biasa. saya punya komunitas, Ya. ayo atuh gabung, oh ayo cenah. Iya. Nah gitu kan, awalnya seperti itu. Namun lama-kelamaan karena memang anggotanya masih sedikit, akhirnya kami memutuskan untuk
membuka Jatinangor Aksara Sunda itu untuk umum. Jadi siapapun yang ingin belajar aksara Sunda, entah itu pelajar, mahasiswa dan lain-lain bisa gabung di komunitas Jatinangor Aksara Sunda gitu. Iya. Teh Susi, satu lagi nih pertanyaan dari saya nih. Boleh. Apa dan bagaimana metode belajar dalam mengenalkan aksara Sunda ini yang dilakukan oleh JAS ya sehingga dapat memudahkan komunitasnya belajar aksara Sunda. Namun tentunya ya nanti ya Teh Susi setelah tampilan berikut ini. Kang Malik ada siapa nih? Kita akan mendengarkan lagi sebuah lagu yang lain yang luar biasa lagi ya. Iya, masih dengan suara merdunya, suara emasnya Teh Rosyanti Mustika dengan lagunya Katumbiri. Katumbiri hujan poyan nutup deui natrat ngalangkangan jagan warna-warni katingal ti katedihan urempur melengkung nirkungkung Katumbiri silipna siloka diri widadari kermaran di leuwih cekah uripan anu herang siloka bacaeun urang kaendahan cahyana bayatan dina urung mancur murug mungbiar nyaangan sakabeh alam katumbiri datang nang tesapang wanci katumbiri warna-warni 7 rupi katumbiri gambaran sosok cak diri katumbiri pulas langit malih wangarni katumbiri hujan poyan nutup leuwih katumbiri warna-warni 7 rupi katumbiri silokana widadari katumbiri endah keresaning yang widi
bere warna-warni tujuh rupi katum bere silokana widadari katum diri endah kersaning yadi. Sahabat budaya RRI Net Senusantara, lagu Katumbiri, mungkin dalam istilah Sunda, Kang Malik, Katumbiri tahu nggak? Katumbiri adalah pelangi. Pelangi. Iya, itu keindahan alam setelah turun hujan, itu kan ada warna-warni, itu namanya Katumbiri. Konon katanya itu ada cerita. Ceritanya apa Iya, itu? bidadari yang turun mandi. Waduh. Berbicara tentang keindahan, simpan dulu Katumbirinya. Nah, Kita lanjut kembali lagi. lagi lanjutkan perbincangan kita Iya. di malam hari ini. Iya, dengan Teh Susi, Teteh kami ingin tahu bagaimana Teteh memperagakan, ya mempraktekkan bagaimana cara membelajarkan aksara Sunda. Ya mungkin harus ada praktek khusus. Betul betul. Ada teknik khusus harus. mungkin ya? Ya, Perlu ada ya. persiapan khusus? Harus. Harus, Harus. iya. Mungkin sahabat budaya sambil menanti persiapan Teh Susi, iya, untuk memperagakan nanti bagaimana cara metode pengenalan aksara Aksara Sunda. Sunda. Kita ngobrol lagi Kita deh undang sama lagi, Kang ya. Undang. Mau sama Kang Malik sama Teh Sama Teh Ano? Ano, boleh, Sama saya silakan, boleh. Bangga. Iya, Kang Undang berbicara tentang aksara Sunda. Mungkin di jalan-jalan kita sudah pernah melihat nih ada tulisan misalnya jalan di Ponorogo bawahnya ada aksara Aksara Sunda. Nah itu menurut Akang bagaimana, apakah itu efektif dalam cara mengenalkan aksara Sunda dan bagaimana pula upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga masyarakat Jawa Barat agar aksara Sunda tetap terjaga keberadaannya. Mangga dihaturanan. Terima kasih. Salam juga untuk sahabat budaya RRI Net. Ya, terima kasih Teh Ano. Pertama-tama ya saya jawab dulu bagaimana kontribusi pemerintahan ya khususnya Jawa Barat. Ya, selama ini aksara Sunda sudah berkembang. Kami dari akademisi hanya membuktikan tentang pertanyaan fakta-fakta apakah orang Sunda punya aksara, lalu tanpa ya kerja sama dengan pihak birokrat baik eksekutif maupun legislatif, ya tidak mungkin aksara Sunda sekarang menjadi hanjat naik ke panggung sahabat budaya RRI Net. Jadi tidak bisa melihat sepihak. Inilah gambaran sinergisitas kami selaku warga Jawa Barat. Jadi awal mula tentang keberaksaraan di Nusantara itu dasarnya dari Perpres. Saya masih ingat karena sejak awal saya mengikuti ya keputusan presiden yang dikeluarkan kalau tidak salah bulan Juli tahun 1991. Lalu sejak itulah diutus ya petugas dari Kemensesnek ke provinsi-provinsi termasuk Jawa Barat. Ya, ketika itu saya ingat ya ikut bertemu dengar pendapat dengan wakil gubernur pada saat itu Bapak Subarnaen. Nah, sejak saat itulah ya Provinsi Jawa Barat gasik ya, cepat meminta segera inilah tanda adanya sinergisitas dan semangat dukungan dari pihak birokrasi baik eksekutif maupun legislatif, tentu saja ke para akademisi. Maka ya dilakukanlah seminar penelitian. Maka tahun 96 muncul ya peraturan daerah. Nah itu Sunda itu. Jadi sudah ada dasar hukumnya disusul oleh Pergub ya pada tahun 99 dan sampai sekarang ya perubahan Perda dan Pergub terus berlangsung. Ini menandakan bahwa dukungan kuat karena jangan lupa ini sedikit. Fungsi aksara itu sebagai salah satu penciri adanya identitas keetnisan. Identitas keetnisan atau kebangsaan pertama dari bahasa. Ini jangan lupa. Yang kedua dari aksara. Cuma persoalannya tidak semua bangsa atau etnis pernah menciptakan aksaranya sendiri. Dan yang mampu menciptakan aksaranya sendiri di antara etnis-etnis di Nusantara itu adalah orang Sunda.
Jadi ketika orang tadi Teh Susi jalan di Ponorogo, kok ada kuriwal-kuriwal seperti cacing gitu ya. Oh, itulah aksara Sunda. Nah, ketika misalkan di kaos, sekalipun tidak bisa itu, oh itu aksara apa? Aksara Sunda. Kita sekarang membaca dalam tulisan-tulisan, dalam teks-teks. Ini huruf apa, aksara apa? Latin. Orang Latinnya ada tidak? Kan tidak ada. Makanya aksara itu ya penciri. Kita melihat tulisan, oh itu aksara Jepang, aksara Korea. Nah, demikian pula minimal ya belum bisa masyarakat itu paling tidak jalan-jalan gedung-gedung yang utama kalau sadar terhadap budaya, tidak usah Pemda terus-terusan, tidak usah guru terus, muncul kesadaran sinergi karena pemerintah sudah meletakkan dasar, tidak akan melanggar, justru menjalankan perda atau perundang-undangan juga menjalankan ya Undang-Undang 45, Undang Dasar 45. Nah itu salah satunya. Jadi itu dasarnya ada nama-nama jalan. Bahkan kita tahu di Bali gedung-gedung sudah. Ya itu tidak selalu harus setiap daerah teh. Cuma sekali lagi dengan memperlihatkan aksara Sunda, memperkuat identitas jati diri. Salah satu juga proyeksinya dengan destinasi wisata. Kalau orang misalkan ya datang orang asing ke sini, jalan di Ponorogo, aksara Sundanya jangan malu-malu, gedekan saja. Nanti dipotret. Dia itu orang asing itu akan memperlihatkan foto nih saya di Bandung. Ini tandanya jalan di Ponorogo, ini aksara Sunda. Itu yang akan menarik salah satunya. Apalagi gedung-gedung besar, aksaranya besar, bagi mereka itu salah satu yang menarik bahwa dia benar-benar. Kan kalau huruf aksara Latin sudah internasional. Nah ini salah satunya gitu. Apalagi itu barangkali pertanyaan Teh Susi, tapi juga tidak lupa di samping sinergisitas dukungan ya perundang-undangan yang memperkuat baik dunia pendidikan, komunitas-komunitas ya segalanya, juga tadi ada Teh Susi. Kenapa Teh Susi berani membuat komunitas jazz? Sesungguhnya karena sadar ada dasar ini dan kita patut, wabil khusus kami, saya ya itu ada generasi-generasi kreatif milenial. Ini ya barangkali itu ya Teh. Waduh, sebagai orang Sunda Silakan. saya menjadi lebih bangga lagi nih Teh Ano ya bahwa tadi bawa kata Kang Undang, orang Sunda punya identitas dengan aksaranya sendiri, Kang Undang ya. Baik, dari Kang Undang kita akan kembali lagi ke Teh Susi. Teh Ano. Makin penasaran, karena- ingin tahu metodenya seperti apa. Iya, itu dia ya. Iya, mungkin sahabat budaya RRI Net di Nusantara juga ingin tahu. Mangga, mungkin mau berdiri? Teteh, Mau berdiri apakah duduk? Saja ya. Oke. Ah. Butuh bantuan kah atau tidak? Nanti saya peragakan, Oke. boleh dibantu lah. Oke, siap, saya bantu. Oke. Seperti apa Teh Susi? Oke. Jadi ini saya mempunyai kartu aksara Sunda, namanya itu kartu permainan aksara Sunda. Kartunya itu seperti apa sih? Nah, nanti saya buka ya. Oh, punten Kang. Oke. Buka. Siap. Nah, ini namanya kartu permainan aksara Sunda. Jadi, ini adalah salah satu kartu atau alat peraga untuk teman-teman atau sobat budaya yang ingin belajar aksara Sunda. Seperti apa kartunya? Seperti ini nih. Jadi, di dalamnya ada sebentar ya. Bisa dibantu Oke. Ya, pegang bisa mikrofonnya, sama Kang saya Malik. oke. Kurang Iya. peka katanya ini cowok tuh ya. Anak muda harus peka. Siap, aduh siap. Di dalam kartu aksara Sunda ini ada apa aja sih? Nih, yang pertama ada aksara ngalagena atau konsonan ya. Nih, ini yang warna kuning, seperti ini. Kemudian ada juga vokal atau aksara suara, ini yang berwarna merah. Kemudian ada juga rarangken, nih yang berwarna berwarna biru. Yang terakhir ada angka dalam aksara Sunda nih yang berwarna hijau. Bagaimana cara memainkannya? Saya akan peragakan ya. Misal kita akan membuat kata misal kata Sunda. Nah, sobat budaya harus mencari sa itu yang seperti apa sih bentukannya di sini. Jadi boleh nggak sih kita di meja aja ya? Boleh. Biar ini. Oke. Kita akan mencari Sunda. Kalau Sunda itu kan
aksara ngalagenanya atau konsonannya itu ada sa, ada na, sama ada da. Kita cari sa, na, da. Kita cari dulu ya. Sambil ini. Ini ada da. Kemudian ada na, berarti kita tinggal mencari sa. Nah, ini ada sa, na, da. Kan kita akan membuat kata Sunda. Ini kan baru sanada. Bagaimana si kata ini bisa jadi kata Sunda? Nah, berarti kita harus mencari rarangken. Kalau dalam bahasa Sunda itu rarangken ya, atau vokalisasi penanda bunyi seperti ini. Kita simpan dulu, kemudian kita cari nih yang rarangken, vokalisasi penanda bunyi yang berwarna biru. Kalau sa ingin menjadi su, berarti kita harus mencari u, panyuku nih. Mana yang tadi teh? Sebentar. Yang Panyuku berarti kalau sa ditambah panyuku jadi su. Ini baru su. Terus sun, kalau kan jadi sunada, baru sunada. Bagaimana kita akan merubah jadi Sunda? Berarti na-nya itu harus dipakai rarangken. Nih, pamaih itu menghilangkan bunyi a dari aksara na. Jadi sun, kemudian ini ada da, jadi Sunda. Nanti kita ini dulu. Kita susun. Nah. Ini sa. Nah, panyuku itu harus ditulis atau disimpan di bawah aksara dasar. Nih, disimpannya di sini. Ini baru su. Ini ada na. Ditambah rarangken pamaih. Jadi sun ditambah aksara da. Jadi Sunda. Nah, kita membuat aksara Sunda gini ya. Nah, seperti ini. Jadi Sunda seperti itu. Ini cara memainkannya. Selain dengan kita membuat sebuah kata atau kalimat, kita juga bisa bermain aksara Sunda tebak kata atau tebak aksara. Misal, gini Kang. Contohnya, ini apa Kang? Misal? Apa ya? Ini apa itu ya? dia. Itu di mana tuh? Ini apa ya? Misalkan itu, apakah itu na? Nah, bukan. Ini itu da. Oh, Nih. itu da. Oh, Jadi jawabannya ini, di belakangnya. iya. Oke, Jadi, sip. Itu contoh saja. Sobat budaya misal yang Pintar, tidak tahu ini apa ya, tapi kan di sini ada. Ini kan buat belajar seperti itu tebak aksara. Nah, itu cara memainkan aksara Sunda. Ini kartu permainan aksara Sunda. Oke. Wah, ini menarik sekali, Tano. Berarti kalau ini bisa dibawa kemana saja ya, Teh Susi ya? Iya. Jadi kalau kita mau bermain juga bisa membawa itu. Lagi Iya. makrab bersama teman-teman, kita tebak kata, terus juga tebak itu. Ada hadiahnya, seru sekali. Nah, Daripada iya, betul. sekarang main Apa tuh? gadget bareng, disebutnya apa itu? Mabar? Mabar? Mending main sekarang. Ini luar biasa. Belajar aksara Luar biasa, Sunda. ya. Baik. Iya. Dan tadi setelah mendapatkan pemaparan langsung, kita tahu bahwa ada tata caranya untuk bermain kartu ini. Nah, langkah selanjutnya pertanyaannya adalah, apa yang dilakukan oleh Teh Susi dan juga Jas agar tetap konsisten menyebarkan semangat membangun budaya literasi sekaligus menanamkan nilai-nilai budaya aksara Sunda untuk generasi muda nih terutama. Nah, bagaimana caranya gitu kan? Kita harus tetap konsisten. Sedangkan kan aksara Sunda itu dianggap aksara kuno kan, aksara zaman dulu ya. Nah, kenyataan yang ada di lapangan, karena saya sering ke lapangan, entah itu ke sekolah-sekolah seperti itu kan. Jadi banyak anak-anak yang belajar aksara Sunda itu ketika mereka ditanya, resep atau seneng nggak belajar aksara Sunda? Ah enggak, kenapa? Bosen cenah. Bosen. Belajarnya ya gitu-gitu aja. Nah, makanya ini ada kartu permainan aksara Sunda untuk apa ya? Menarik masyarakat, menarik para pelajar untuk apa ya? Mau belajar aksara Sunda dan senang belajar aksara Sunda gitu kan. Selain dengan kartu, saya juga ada dengan lagu. Kenapa ada lagu? Yaitu tadi, jadi ada lagu aksara Sunda. Ada lagunya kan? Ada lagunya. Jadi saya buat sendiri lagu aksara Sunda. Jadi untuk apa ya, selingan supaya mereka ketika belajar aksara Sunda itu tidak bosan. Nggak bosan. Gimana lagunya?
Ada yang tahu nggak lagu aksara Sunda? Nah, bagaimana itu Teh Ano? Kira-kira gimana lagu aksara Teh Sunda? Susi aja sedikit Nah, aja. sedikit aja. Coba silakan gimana Teh Susi? Hayu kabeh baraya, urang diajar aksara Sunda. Hayu kabeh baraya, urang apalkeun aksara. Nah, kan di aksara Sunda ada urutannya itu kaganga, cajanya, tadana, pabama, dan seterusnya. Jadi dilaguin. Kaganga, cajanya, tadana, paba, mayarala, wasaha, fakafasa, za, a, i, u, e, o, e, a, i, u, e, o, e. Nah, seperti itu lagu aksara Sunda. Kemudian kan karena di aksara Sunda itu ada rarangken tadi. Kebanyakan mereka kan belajar aksara Sunda susah menerapkan rarangken. Apakah rarangken itu ditulis di atas aksara dasar, di bawah aksara dasar, atau di pinggir aksara dasar? Ada lagunya, nu di luhur ngarana, ngarana panghulu i, nu di luhur ngarana, ngarana pamepet. Nah, seperti itu. Jadi untuk memudahkan mereka, memudahkan belajar aksara Sunda, memudahkan mengingat aksara Sunda. Luar biasa. Seperti itu. Itu judul lagunya apa Teh Susi kalau tahu? Judul lagunya ya lagu aksara Sunda. Lagu aksara Ya, Sunda lagu ini juga aksara ini bisa Sunda. menjadi tren cover generasi muda juga ya Teh Ano ya. Sekarang beralih lagi ke Kang Undang, Kang. Iya, tadi melihat kita peragaan kartu dengan mengenalkan aksara Sunda menarik sekali nih. Bagaimana nih menurut Akang mungkin tentang jazz ini? Tentu saja sebagai salah seorang yang berkecimpung dalam aksara Sunda khususnya sangat bangga. Ini salah satu fakta atau bukti bahwa sosialisasi dan proses usaha ya yang tadi saya katakan tentang aksara Sunda mendapat sambutan dari generasi milenial dengan tingkat kreativitasnya yang oleh generasi saya tidak terbayangkan. Inilah ya salah satu yang menjadi harapan. Tentu saja juga ya saya sendiri sekarang suka menggunakan alat medsos ya seperti HP. Saya sudah bisa mengetik ya, itu juga salah satu hasil kreativitas generasi muda ini ya, memasukkan aksara terhadap konsorsium Unicode, aksara Sunda sudah ada. Barangkali itu ya, jadi sekali lagi tentang jazz, mudah-mudahan ada jazz-jazz lain yang bukan hanya di sini tapi dalam umpamanya souvenir-souvenir, dalam kaos. Tidak peduli misalkan ya tidak bisa, tulis saja misalkan silih asah asi asuh dia bawa, tapi dengan aksara Sunda atau apapun itu kaitannya sekali lagi dengan destinasi wisata. Karena orang asing itu ingin melihat kekhasannya di Tatar Sunda, umpamanya wabil khusus Bandung, pokoknya daerah-daerah Sunda. Barangkali itu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Dan apa namanya, tidak menutup kemungkinan juga tadi banyak sekali karya-karya lainnya, mungkin selain kartu akan ada baju, terus juga seperti yang disampaikan oleh Kang Undang, dan ada nyanyian-nyanyian lain laginya. Tapi itu menarik sekali untuk dijadikan tadi cover ya, Teh Ano ya. Iya, betul sekali. Nah, Kang Malik Gimana? mau juga Mau apa, Teh Ano? Mau terinspirasi Tentu oleh sekali. jazz, oleh Teh Susi, mau bikin metode baru dalam mengenalkan aksara Iya, Sunda. betul sekali. Kalau boleh nanti mungkin misalkan kita kontakkan Teh, saya ingin bergabung bersama jazz gitu kan. Nah, itu kalau mau bergabung di mana Teh Susi? Kalau mau bergabung, Jatinangor Aksara Sunda itu jadi tidak orang-orangnya tidak hanya orang Jatinangor saja, tapi luar Jatinangor bahkan luar Jawa Barat banyak yang bergabung di Jatinangor Aksara Sunda. Mau bergabung teman-teman atau sobat budaya RRI.net bisa mengunjungi akun Instagram Jatinangor Aksara Sunda @jatinangor_aksara_sunda. Jadi teman-teman di sana bisa menemukan konten-konten yang bernuansa aksara Sunda. Kemudian banyak kuis-kuis. Jadi kuis-kuis Jatinangor Aksara Sunda memanfaatkan fitur Instagram yang kekinian. Nah, kita olah dengan aksara Sunda seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin belajar, misalkan teman-teman tidak masuk grup WA ya, karena kita punya grup WA aja. Ada grup juga? Ada grupnya. Kemudian teman-teman bisa kepoin nih. Kepo dengan akun Instagram Jatinangor Aksara Sunda. Kuis-kuis aksara Sunda banyak di sana, dan alhamdulillah teman-teman yang ikut kuis gitu ya, tiap hari Kamis nih, sekarang kan hari Kamis, ada namanya kumis aksara Sunda. Ada hampir 100 orang yang menanggapi setiap hari Kamis itu, yang menanggapi kuis tersebut. Jadi yaitu tadi kita harus mengenalkan aksara Sunda lebih ke
kekinian, Kekinian, seperti ya. itu. Teh Luar Susi, biasa. kita saking asiknya ngobrol nih, nggak terasa kita udah di penghujung acara, Kang Waduh, Mali. ya. Padahal Ya, masih banyak yang masih harus ditanyakan ya, tapi tidak apa-apa. ya, Oke. mungkin lain kali, Lain lain kali. kesempatan. Ini statement yang terakhir, mohon mungkin Kang Undang sama Teh Susi bisa menyampaikan saran atau pendapat yang singkat ini terkait dengan keberadaan aksara Sunda, terutama untuk kaum muda generasi milenial. Mangga. Kang Undang, Saya- mangga. ya. Kang Undang Ya, terlebih dahulu. singkat Terima kasih. saja. Kalau saya ya karena dilahirkan dari sisi akademis tentu saja ingin menekankan kembali bahwa aksara Sunda khususnya umumnya aksara-aksara etnis yang memiliki aksara di daerah Nusantara ini sesuatu yang sangat penting kita perlihatkan karena fungsi aksara adalah salah satu penciri identitas etnis di samping bahasa. Itu yang penting. Jadi sekali lagi fungsi aksara sebagai alat untuk merekam sistem bunyi-bunyi bahasa. Oleh karena itulah dalam zaman era 5.0 ya ayeuna sekarang tidak ketinggalan gitu ya, aksara ini diperkenalkan terutama dalam kaitannya dengan tadi ya, sekali lagi untuk kebanggaan diri, jati diri, juga dikaitkan jangan lupa kepada nilai ekonomi. Nah, dimasukkan ke dalam destinasi wisata. Ya, berkreasilah generasi milenial dengan aksara Sunda, membuat istilahnya kalau belanja itu oleh-oleh atau apa. Nah, itu seperti umpamanya saya Souvenir pernah buah ke tangan, Mesir, ya. ditulis ya di papirus aksara hieroglif gitu. Mereka itu beli. Sekalipun tidak tahu nih saya pulang dari anu. Pokoknya silakan lah. Saya tidak bisa membayangkan kreativitas generasi cerdas bangsa Indonesia wabil khusus Sunda itu pasti banyak cara. Itu barangkali sebagai penutup dari saya. Terima kasih. Bagaimana menurut Teh Susi, singkat saja Teh? Ya. Mungkin dari saya ya, untuk Sobat Budaya RRI Net dimanapun berada, yang ingin belajar aksara Sunda secara kekinian, kalian ingin belajar aksara-aksara Nusantara, wabil khusus aksara Sunda, kalian bisa belajar di akun Instagram @jatinangor_aksara_sunda yang mana pembelajarannya menarik dan kekinian sehingga teman-teman bisa bisa mudah belajar aksara Nusantara khususnya aksara Sunda seperti itu. Aksara Sunda teh naon sih? Nyaeta aksara anu dipigaduh ku orang Sunda. Anu aya nama masyarakat anu kadiekeun mah kana aksara Sunda teh naon sih aksara Sunda, naon sih ayeuna mah diajar aksara Sunda. Da aksara Sunda kan aksara anu baheula, aksara kuno. Nah nepikeun ka ayeuna bet kudu dipelajari gitu kan. Nah ku ayeuna jas nyaeta naon sih awalna aya jas teh nah sih masyarakat teh meuni kitu gitu kan aksara Sunda teh, terus henteu ngamumulikeun aksara Sunda, henteu ngajagakan aksara Sunda. Jadi ibaratna teh masyarakat teh ngaleungitkan aksara Sunda. Tah ku ayana jas teh salah sahiji wadah kanggo masyarakat sok sing saha wae masyarakat anu hoyong diajar aksara Sunda, hayu urang sasarengan di jas oge da sanes ayeuna sanes ku ayana komunitas jas teh sanes jas mah atuh tiasa sadaya sanes kitu, tapi urang sareng masyarakat urang diajar sasarengan kanggo ngamumule aksara Sunda. Saatos ngamumule naon urang nerapkeun aksara Sunda eta kana kahirupan urang sapopoe. Jadi sebenarnya bisa buat anak sayang. Boleh. Tapi itu asa aya
ternyata masih ada anak-anak muda yang masih punya niat nggak mau mulai aksara Sunda. Sampurasun. Wilujeng siang kasadayana. Sejan pangkeun wastapun Teh Usi abdi di Jatinangor Aksara Sunda Sumedang. Di anu ngawitanana narsah ayeuna aya urang ngadamel namina teh komunitas jazz Jatinangor Aksara Sunda. Nah, eta urang di dinya salaku naon sih wadah kanggo masyarakat oge tindakanana naon kahiji ngenalkeun ka masyarakat naon eta aksara Sunda. Terus naon manfaatna eta aksara Sunda. Saparantosna kitu masyarakat kan otomatis janten bertanya-tanya gitu. Oh nya nya cik atuh hoyong diajar aksara Sunda. Nah, ku cara pengenalan pelatihan-pelatihan aksara Sunda di masyarakat umum kanggo masyarakat umum oge di tempat umum. Jadi eta teh kanggo ngajak masyarakat urang kanggo diajar aksara Sunda. Jadi inti nama ngayakeun pelatihan-pelatihan aksara Sunda baik secara langsung atau napi henteu. Pas bahala abah latihan navigasi gitu kan. Timur, Tenggara, Selatan, Barat, Daya. Iya, terima kasih. Sahabat budaya RRI Net, peninggalan kebudayaan Sunda yang berupa benda-benda bertulis seperti prasasti, piagam serta naskah kuno yang cukup banyak, ini menunjukkan kesaksian adanya kecakapan tradisi tulis menulis di kalangan masyarakat Sunda. Kenyataan tersebut membuktikan adanya kesadaran yang tinggi dari para leluhur masyarakat Sunda akan pentingnya penyampaian informasi, hasil ketajaman, wawasan, pikiran, gagasan, dan ide yang direkam melalui sarana bahasa dan aksara. Iya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Undang Ahmad Darsa M.Hum. Hatur nuhun, Kang. Hatur Assalamualaikum, nuhun, Kang. Kang Undang. Terus juga terima kasih untuk Teh Susilawati S.Hum yang telah menyempatkan hadir di obrolan budaya RRI Net pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada obrolan kali ini menambah wawasan pengetahuan kita semuanya, sekaligus semakin menumbuhkan rasa bangga kita untuk merawat budaya Indonesia. Sahabat budaya, saya Tetiani Mugiono. Dan saya Malik Ibrahim. Kami berdua undur pamit. Sebelumnya kami hadirkan lagu yang terakhir dari suara Teh Rosyanti Mustika. Dan sahabat budaya, cinta budaya Indonesia. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah Sunda kapijang-jang negeri bawang jadi asri mata kata parahyangan lembur urang. Come and dance. Do you want it? Endahna di parahyangan saindah nagina impian lautna gunungna ngagumpai rasa mitresna curcorna cai kahuripan suburna rindu tutuhan kahuda
rawat urang tiara sangkan urang betah tumanina saka suka saka cinta saban dasar curcorna cai kahuripan suburna linduh tutuwuhan kahudang rasa mihema sarakan kacinta